Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun dari reruntuhan bagian yang kedua. Perbincangan ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu. Dan kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kan kita memperbincangkan tentang membangun dari reruntuhan itu, tetapi belum sampai selesai gitu. Dan kita akan tuntaskan pada perbincangan kali ini, Pak Paul ya. Dan mungkin saja para pendengar kita ada yang tidak sempat mendengar, atau paling tidak ini perlu diingatkan ulang apa yang kita perbincangkan. Nah, Pak Paul mungkin bisa mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu. Pernikahan itu bisa runtuh akibat dua faktor yang saya sebut faktor internal dan eksternal, Pak Gunawan. Faktor internal adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalnya konflik yang tak berkesudahan, yang gak selesai, atau komunikasi yang makin merenggang, atau keintiman yang makin memudar, ya, atau perbedaan kok yang makin banyak. Nah, itu tuh dapat saya ibaratkan seperti rayap yang menggerogoti rumah, sehingga tiang-tiangnya tiba-tiba sudah rapuh. Nah, badai muncul, langsung ambruk. Jadi faktor internal juga berpotensi ya untuk menghancurkan pernikahan. Maka kita mesti mawas diri. Jangan membiarkan ketidakcocokan masalah berkembang terus. Secepatnya lah kita bereskan. Dan kita juga belajar bahwa ada kalanya problem muncul dari luar, yaitu pengkhianatan. Ya, salah seorang dari suami atau istri terlibat dengan orang lain, dan itu benar-benar akan menghancurkan sendi-sendi pernikahan. Sekurang-kurangnya di 3 sendi, yaitu di yang pertama kepercayaan. Waktu kepercayaan hilang, benar-benar tuh yang akan muncul adalah sikap was-was, ketakutan, tidak lagi tentram dalam rumah tangga. Takut kalau ini terulang kembali. Yang kedua adalah sendi respek ya. Kita nggak lagi respek, malah kita cenderung menghina pasangan yang telah berkhianat. Karena kok dia bisa berbuat hal sejijik itu atau serendah itu. Sehingga akhirnya susah buat kita hormat kepada dia. Dan yang terakhir adalah cinta. Cinta juga akhirnya akan terkoyak-koyak. Yang muncul adalah sebuah kebenciannya. Kok kamu sanggup berbuat seperti itu kepada saya? Nah, meskipun ya dampaknya terlalu berat dan secara manusia susah untuk dibayangkan, bisa dibangun kembali, tapi kita bisa berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Yesus Tuhan kita dapat dibangkitkan, ya, kenapakah pernikahan yang telah runtuh atau mati tak bisa dibangkitkan kembali? Nah, atas dasar itulah kita mau melihat sekarang langkah-langkah apa tuh yang bisa kita lakukan untuk membangun pernikahan yang telah runtuh itu. Iya, juga pada waktu itu Pak Paul katakan bahwa dasarnya dimulai dengan kasih itu tadi Pak Paul ya, yang ada beberapa hal. Itu apa sih Pak Paul waktu itu? Kita membahas bahwa kasih itu mempunyai sifat yang menyatu ya, sehingga meskipun sisanya sedikit ya, kasih masih ada tapi sedikit, itu tetap akan memanggil kita untuk kembali berdekatan dengan pasangan kita. Kasih juga bertahan ya, nggak cepat memudar. Meskipun pihak yang melukai berkata, udah nggak ada lagi kasih lah, udah habis semuanya. Enggak, cinta itu nggak mudah ya memudar, lenyap begitu saja. Enggak, masih tetap ada. Kasih juga itu tuh maunya melawan, melindungi ya yang dikasihi, relasi kasih. Sehingga kecenderungannya kita itu akan mau ya berupaya sekeras mungkin mempertahankan relasi cinta ini. Dan yang terakhir, cinta memang bersifat dinamis. Artinya apa yang telah mati itu bisa tumbuh kembali. Karena itulah sifat dasar dari cinta. Dan dengan modal yang ada, yaitu kasih itu tadi Pak Paul. Kalau pasangan suami istri itu mau membangun kembali kehidupan rumah tangganya, mereka itu harus memulainya dari mana Pak Paul? Nah, memang ini sebuah perjalanan yang panjang, dan saya akan bagi dalam 2 tahapan, awalnya dan tengah-tengahnya. Dan nanti setelah itu kita akan bahas dengan lebih mendetail langkah-langkah yang kita petik dari buku Nehemia. Awal membangun, saya bisa simpulkan dengan suatu tema, yaitu bertahan dalam ketakutan. Saya mau garis bawahi kata ketakutan, sebab memang bagi pihak yang dilukai, inilah yang dirasakan, ketakutan. Takut sekali rumah tangga ini hancur, takut sekali dia mengulangi lagi, takut sekali dia berbohong dan sebagainya. Jadi ketakutan.
Nah, dalam masa ini, dalam tahap awal ini, umum ya, pasangan yang dilukai itu tuh akhirnya bersikap menghindar, menjalin hubungan seminimal mungkin ya, guna memberi waktu bagi luka untuk sembuh. Jadi memang tidak mau terlalu dekat-dekat dengan orang yang telah melukainya. Izinkanlah. Jadi pasangan yang telah melukai jangan marah, izinkanlah. Izinkan pihak yang dilukai itu untuk menghindar karena itulah yang diperlukannya. Dan dalam fase pertama ini kecenderungannya adalah dua belah pihak itu berlindung dalam teritori, dalam daerah wilayah masing-masing. Artinya mereka membatasi ruang kebersamaan, terutama pihak yang dilukai ya. Dia perlu sekali itu ruang untuk dia bisa bersembunyi, untuk dia bisa merasa aman. Dia nggak mau terlalu banyak melakukan kegiatan bersama-sama. Mungkin pihak yang telah melukai ini nih mau cepat sembuh ya. Yuk kita pergi yuk, kita kesana kesini yuk. Mulai mau melakukan aktivitas bersama-sama. Nah, pihak yang dilukai belum siap. Dia masih memerlukan waktu untuk bisa berdiam diri. Dia perlu menjauh ya. Nah, biarkanlah. Izinkan dia mempunyai teritorinya ya. Jangan terlalu memaksakan untuk langsung meningkatkan aktivitas bersama-sama. Berarti si pihak yang melukai itu tadi, yang mengkhianati itu tadi, harus menunggu sampai pasangannya itu betul-betul siap untuk keluar dari teritorinya itu, Pak Bang. Betul, dan memang untuk bisa kita pastikan kapan itu susah. Kesiapan itu harus muncul secara alamiah. Nah, sudah tentu pihak yang dilukai juga tidak boleh menyuburkan ya, reaksi-reaksi benci dan sebagainya. Dia harus berusaha keras untuk mencairkan perasaan marahnya dan kebenciannya. Tapi memang ini perlu waktu. Kalau orang sampai tanya misalnya kira-kira berapa lama sih? Saya kira panas-panasnya, membaraknya masa ini nih bisa antara 1 hingga 2 tahun. Itu paling kurang sekitar segitu, Pak Gunawan. Ya, dan biasanya ini kalau yang mengkhianati ini pihak yang laki lalu suruh menunggu seperti itu kadang-kadang nggak tahan, Pak Bang. Betul. Dia memang akan merasa susah, dia merasa sedang dihukum. Tapi ingatlah bahwa bukannya dia sedang dihukum, bukan. Tapi pasangan yang dilukai itu memerlukan waktu untuk sembuh, untuk pulih. Sehingga dia rela dan bisa nanti berelasi dengan kita kembali. Nah, ini yang harus dilewati di fase awal, dan kalau ini sudah berat, fase berikutnya juga nggak kalah beratnya, Pak Gunawan. Yaitu yang saya sebut ini proses membangunnya ya. Ini yang diperlukan adalah penyangkalan diri. Ini juga berat. Kenapa memerlukan penyangkalan diri? Karena di fase membangun ini diperlukan upaya keras dan risiko. Misalnya, dia ingin percaya kembali, namun takut. Wah, ini selalu ya menjadi sebuah tarik-menarik. Mau percaya, tapi takut. Nanti gimana kalau dilukai kembali? Ingin respect, tapi masih ingin menghina. Masih ingin memang merendahkan pasangan. Kenapa kok engkau sampai berbuat hal sejijik itu? Masih ingin mengasihi, namun tetap memiliki kebencian dan seolah-olah tuh masih ingin membalas rasa sakit yang telah ditimbulkan oleh pasangannya. Nah, jadi biasanya tuh terjadilah perjuangan itu. Maka tadi saya katakan diperlukan penyangkalan diri. Namun, pertanyaannya adalah harus dilakukan nggak? Harus. Nah, mungkin orang mulai bertanya, bagaimana tuh saya tahu saya sudah harus melakukan ini nih? Biasanya diri kita yang tahu, yaitu kita mulai merasakan kegelisahan. Kita rasa nih, nggak benar nih, begini terus menerus nih. Berada dalam status quo ya, dalam kondisi yang sama. Rasanya nih nggak bisa nih. Dan kita mulai tidak menyukai kondisi seperti ini. Menjauh, dingin, tidak banyak percakapan. Nah, jadi tadi saya katakan kita perlu ruangan teritori sendiri, menjauh untuk sementara waktu. Kita perlu. Nah, bagaimana kita tahunya sekarang kita tidak lagi perlu dan siap masuk ke tahap berikutnya? Ya, biasanya kita mulai merasakan kegelisahan. Kita tahu ini nih nggak benar dan kita mau melangkah lebih jauh lagi. Nah, biasanya kita terpanggil melangkah, tapi begitu mau melangkah, langsung dihantam oleh ombak-ombak, yaitu ombak ketakutan. Kalau kamu percaya, kamu ditipu lagi bagaimana? Ya, ombak masih ingin menghina, meskipun terpanggil untuk respek kembali kepada pasangan. Ombak untuk tetap membenci, meskipun kita tahu kita masih mencintai dia. Nah, maka tadi saya tekankan, dalam proses membangun, benar-benar dituntut adanya penyangkalan diri. Ya, nggak lagi melihat diri
tapi mau melihat proses membangun. Yuk kita bangun, nggak lagi memikirkan sayanya, akunya, perasaan akunya lagi. Ya, tapi proses penyangkalan diri ini bukan hanya harus dilakukan oleh pihak yang dilukai, Pak Paul, tetapi juga yang melukai ini pun harus perlu menyangkal dirinya sendiri gitu. Sebab memang pada pihak yang melukai, satu hal yang terus-menerus dia alami adalah penolakan. Dia itu tuh rasanya tuh udah capek ditolak, udah capek lah. Jadi dia merasa, kamu itu tuh sampai kapan sih terus-menerus menolak saya? Saya udah sabar, tapi kok terus ditolak. Nah, dia memang harus menyangkal diri. Sekali lagi dia harus kesampingkan egonya, ditolaknya atau apa, dia kesampingkan. Fokuskan pada proyek, yaitu membangun kembali relasi yang sudah hancur ini. Iya, Pak Paul, kita di awal perbincangan ini pada waktu yang lalu kan mau belajar dari salah satu tokoh yang ada di Alkitab, yaitu Nehemia yang membangun kembali tembok kota Yerusalem. Nah ini kita masuk ke sana bagaimana, Pak Paul? Ya, kita lihat ya Pak Gunawan. Yang pertama ya, Nehemia ini adalah seorang yang memang terpanggil ya untuk melayani umatnya, umat Israel. Meskipun saat itu dia tidak berada di Israel, dia sedang berada di pembuangan. Tapi dia terpanggil pulang mau membangun. Namun, ini yang dia lakukan. Dia langsung menghampiri Tuhan dan berkomitmen untuk melakukan proses ini, membangun kembali tembok Yerusalem dengan cara Tuhan. Dia berdoa, dia minta Tuhan menuntunnya. Itu langkah pertama yang dilakukannya. Ini semua tercatat di pasal 1 ya. Jadi pasangan kalau mau menjalani proses pemulihan, dia harus atau mereka harus komitmen, harus dengan cara Tuhan. Nggak boleh gunakan cara-cara manusia. Pokoknya cara Tuhan, itu yang mau dikedepankan. Nah, konkretnya apa tuh cara Tuhan? Langkah pertama, kalau mau melakukannya cara Tuhan adalah mengakui dosa. Nah, kita tahu Nehemia pasal 1, Nehemia berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Bukan saja atas dosa pribadinya, tapi dosa umat Israel. Jadi kita kalau mau melakukannya dengan cara Tuhan, nomor 1 harus mengakui dosa. Di hadapan pasangan kita akui perbuatan-perbuatan kita. Jangan sembunyikan lagi. Sebab kalau ada yang kita tutupi dan ketahuan, itu makin menghancurkan kepercayaan. Jadi makin memperlambat proses pemulihan. Akui dosa apapun itu. Yang kedua adalah kita mesti mengklaim janji penyertaan Tuhan. Nehemia tahu dia harus pergi dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dia berdoa, dia meminta Tuhan yang memberkati dan menyertai dia dalam perjalanan dan dalam usaha-usahanya. Jadi setiap malam, setiap hari pasangan yang sedang menjalani proses ini dua-dua klaim lagi janji penyertaan Tuhan. Tuhan, Kau tak akan meninggalkan kami. Kau bersama kami. Meskipun hari ini kami tidak terlalu berhasil, kami hari ini penuh dengan ketidakcocokan, kemarahan, tapi kami tahu Engkau berada dalam rumah tangga kami. Engkau enggak meninggalkan kami. Kami berdoa besok Engkau akan bersama kami lagi menjalani proses ini. Terus klaim penyertaan Tuhan. Dan yang berikut adalah, kalau mau melakukan dengan cara Tuhan, mulailah menyusun sebuah rancangan pemulihan yang realistik. Artinya, ya, Nehemia itu begitu dia lihat inilah masalahnya, dia mulai menyusun sebuah rancangan. Makanya dia pulang dengan membawa bahan-bahan bangunan yang diperlukan untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, kita pun juga harus menyusun sebuah rencana. Kita mau ke hamba Tuhan ini, kita mau mendapatkan pertolongan dari konselor ini. Kita akan berbuat ini, kita akan berbuat itu. Jadi mulailah disusun sebuah rencana bagaimana memulihkan. Enggak boleh kita berkata, ya nanti terserahlah bagaimana kita akan sembuh sendiri. Oh tidak, kita mau sembuh dengan cara Tuhan, maka harus susun rencana. Kita mau minta bantuan orang untuk dapat menolong kita melewati ini. Tadi Pak Paul katakan kita harus mengakui dosa kita, gitu Pak Paul ya. Itu juga kadang-kadang masih terselip harapan, kamu juga ngaku dosamu gitu. Akuilah dosamu gitu, karena ini tidak mungkin kalau cuma dosa saya. Nah ini bagaimana Pak Paul? Dua-duanya memang Pak Gunawan harus saling mengakui dosa ya. Pihak yang melukai memang harus berinisiatif. Dia yang memulai ya. Dia berkata, saya akui dosa saya ini. Nah pihak yang dilukai kan juga bukannya orang tanpa dosa. Dia pun mungkin melakukan hal-hal lain yang juga bisa jadi sama beratnya. Meskipun bentuknya berbeda. Nah dia harus berani berkata, saya juga telah salah.
saya telah membuat ini, begini, begitu, dan sebagainya. Nah, dia pun juga harus berani mengakui dosanya itu. Jangan sampai yang satu itu bersifat membenarkan diri. Saya yang benar, saya yang kudus, kamu yang telah berzina, maka kamu yang berdosa. Oh enggak, kita enggak ada yang sempurna. Akan ada bagian dalam hidup kita yang kita pernah juga lakukan, yang kita perlu mintakan maaf ya kepada pasangan kita. Ya, tapi itu kan diawali dengan suatu komitmen bahwa mereka berdua mau membangun kembali rumah tangga itu. Jadi pasangan juga akan menyampaikan mengakui dosa-dosanya kalau dia punya komitmen untuk memperbaiki rumah tangganya. Kalau tidak, sulit sekali, Pak. Betul, kalau dua-dua itu tuh enggak mempunyai komitmen yang sama akan sangat susah. Jadi dua-dua harus punya komitmen mau membangun kembali. Dan dua-duanya harus berkata kita mau melakukannya dengan cara Tuhan. Jangan pakai cara-cara manusia, intimidasi lah, mengancam lah, apa. Jangan. Cara Tuhan itu yang kita mau gunakan. Ya, biasanya di sana kadang-kadang masing-masing mau melibatkan keluarganya, entah orang tuanya, entah saudaranya. Betul. Itu yang membuat kabur. Jadi betul. Cara Tuhan ini kadang-kadang dikaburkan dengan hal-hal seperti itu. Betul. Nah, langkah berikutnya apa, Pak? Kita perlu mengevaluasi kerusakannya. Nehemia begitu datang ke Yerusalem, dia malam-malam keluar, dia lihat apa saja kerusakan yang dialami ya. Nah, jadi kita pun juga harus melakukan yang sama. Kita harus melihat dan mengakui semua kerusakan dalam rumah tangga kita. Kerusakan ini mungkin sekali memang berumur panjang, bersejarah panjang di belakang. Dari awal kita bertemu, berpacaran, udah mulai rusak. Kita mesti akui semua itu. Saya memang begini. Saya melihat kamu begini. Iya. Memang ini nih, waduh, ini masa yang memang berat Pak Gunawan. Masa berat ini. Karena waktu membicarakan kerusakan, memancing emosi. Kamu kok membangkitkan yang lama? Iya, tapi memang harus benar-benar kita bicarakan kerusakan-kerusakan ini. Misalkan yang satu berkata, saya dari dulu merasa sepi sekali. Kamu memang terlalu sibuk mikirin hal-hal ini, hal-hal itu. Saya kesepian sekali. Saya bukan yang menyalahkan kamu gara-gara kamu maka saya ini berzina. Bukan. Perzinahan tetap tanggung jawab saya. Tapi saya mau katakan, kesepian saya itu tuh benar-benar telah merusak saya tuh. Membuat saya itu tuh begitu kosong. Sehingga akhirnya saya begitu mudah juga jatuh. Nah, memang sekali lagi ya, ini nih masa emosional. Yang satu bisa merasa disalahkan. Kamu menyalahkan saya ini, gara-gara saya terus begitu marah-marah. Tapi mesti ngomong apa kerusakan yang telah terjadi. Nah, setelah itu saling motivasilah satu sama lain. Dan kembali mengarahkan mata pada pembangunan, bukan pembalasan. Jadi setelah membicarakan kerusakan, masalah yang telah dialami sejak waktu awal bertemu, nah jangan membicarakan pembalasan. Enggak ya. Kita ngomong semua ini dengan satu tujuan, mau membangun, mau memulihkan, bukan untuk menyalahkan, membalas satu sama lain. Nah setelah itu, kembali lagi dua-dua harus berkata, oke, kita akui, inilah semua kerusakan dalam pernikahan kita. Yuk, kita komitmen lagi berdua. Dua-dua akan terlibat dalam proses pembangunan. Bukan hanya satu. Bukan hanya yang melukai. Enggak. Yuk, dua-dua. Jadi ini nih seolah-olah nih komitmen babak kedua, Pak Gunawan. Oh, komitmen babak pertama memang komitmen yang lebih berapi-api ya. Yuk, kita mau bereskan pernikahan ini. Komitmen babak kedua ini jauh lebih realistik. Karena sekarang ini udah berdasarkan realitas. Waduh, rusaknya seperti ini parahnya nih. Tapi mau nggak kembali berkata, oke, kita komitmen, kita mau bangun. Kita mau fokuskan mata kita pada pemulihan, bukan pembalasan. Ya memang yang menyakitkan itu karena mesti melihat kekurangan-kekurangan di dalam pernikahan masa lalu. Ini seolah-olah mengorek luka lama memang, Pak Paul. Dan itu tidak semua orang mau dan mampu melakukannya gitu. Betul sekali, maka sebisanya ya, atau ya bukannya sebisanya lah, tapi saya kira memang wajib harus ada bantuan pihak luar. Ya, yang memang berkompetensi untuk menolong, merujukan. Sebab waktu ngomong tentang kerusakan-kerusakan ini menyakitkan. Dan kecenderungan kita tuh adalah merasa disalahkan. Kamu ini menyalahkan saya lagi. Nggak mau tanggung jawab, kamu menyalahkan saya lagi. Enggak. Bukan saling menyalahkan. Saling melihat ya kerusakannya seperti apa.
Nah, kalau itu datang kepada konselor, katakan datang pada Pak Pol gitu Pak Pol. Biasanya Pak Pol minta mereka mengutarakannya masing-masing terlebih dahulu atau langsung bersama-sama saling berhadapan Pak Pol? Biasanya bersama-sama. Jadi mereka langsung memang harus ngomong apa adanya di hadapan satu sama lain. Ya. Nah, memang dengan adanya pihak ketiga yang bisa mengatur ya cara mereka berbicara, nah dampaknya itu tuh bisa sedikit banyak dikurangi ya. Sehingga terapis atau konselor bisa menolong yang satunya untuk mengerti ya. Kenapa kok dia merasa begini dan begitu. Ya kan biasanya itu ketika kita mengutarakan kekurangan-kekurangannya atau kebutuhan-kebutuhan kita dan sebagainya, pihak pasangan itu juga berpikir hal yang sama. Jadi tidak mendengarkan apa yang kita katakan gitu Pak. Betul, maka kita sebagai pihak yang menolong harus nanti tuh seolah-olah mengulang kembali dan menanyakan reaksinya. Bagaimana pandanganmu, pendapatmu, tanggapanmu terhadap apa yang dikatakan oleh pasanganmu tentang kekurangan-kekurangan kamu ini. Nah, dia harus memang jadinya mendengarkan kembali dan memberi tanggapan. Ya, karena kalau tidak ada konselor atau pihak ketiga yang tadi Pak Pol katakan, itu bisa menjadi pertengkaran baru lagi Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Dan langkah berikutnya apa Pak Pol? Langkah berikut adalah bersiaga terhadap serangan berikutnya. Nah, Nehemia itu tuh setelah mengumpulkan semua orang-orang Israel membangun kembali, datanglah serangan dari Sanballat, Tobias dan sebagainya, orang-orang yang tinggal di sekitar situ yang tidak senang melihat tembok Allah, tembok Yerusalem dibangun kembali. Nah, jadi kita yang lagi membangun rumah tangga kita harus sadar bahwa pertama, keruntuhan bersifat susul menyusul. Problem berikut tengah menanti. Harus hati-hati itu. Jadi harus siap. Ternyata memang waktu kita mau membereskan problem, awalnya tuh seolah-olah tuh problemnya hanya satu, pengkhianatan. Tapi kok tiba-tiba jadi banyak. Ini bisa melemahkan semangat, saya mengerti. Aduh, kok tambah runyam, tambah bermasalah, capek lah, nggak mau lagi. Nah, ini justru yang harus diawasi ya, diwaspadai. Jangan sampai patah semangat. Memang inilah duduk masalahnya. Problem itu susul menyusul ya, karena yang satu belum selesai, udah muncul lagi kan. Menyadari lagi problem ini, problem itu. Tapi ingat, ini adalah untuk kebaikan. Seperti sedang dibedah, memang semua dibuka dan semua terlihat jelas. Kita juga mesti ingat, iblis tidak senang dan akan terus menyerang, menciptakan masalah baru atau membakar masalah lama. Nah, kita mau melihat, mengakui masalah lama, luka-luka lama, kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. Mau. Namun setelah kita bereskan, hati-hati itu. Iblis kadang-kadang meniup-niup lagi, membakar-bakar lagi. Jangan mau gitu aja kok, gampang aja selesai. Wah, kamu dirugikan begitu besar, balas kamu. Nah, dibakar-bakar lagi masalah lama. Atau iblis nanti bisa meniup lagi dan berkata, wah, ini kan masalah baru muncul nih. Ini kan ada ini yang baru nih. Jadi seolah-olah tuh kita dihantam dari belakang oleh masalah lama, dihantam dari depan oleh masalah baru. Jadi benar-benar kita akan bisa merasa tertindih ya. Nah, hati-hati ya. Nah, makanya kita harus saling melindungi. Kita tahu Nehemia menyuruh semua bawahannya, tentaranya itu tuh untuk saling menjaga. Yang satu membangun, yang satu berjaga dengan perisai dan tombak. Suami dan istri harus saling melindungi, saling menjaga. Bukan malah melebarkan masalah ya. Harus saling melindungi di dalam tahap ini. Jadi baik perselingkuhan atau pengkhianatan tadi Pak Pol katakan, atau bentuk-bentuk lain yang memicu adanya konflik di antara suami istri, itu sebenarnya hanya ujung dari suatu gunung es gitu Pak Pol. Tepat sekali. Dan ternyata di bawahnya memang ada banyak lagi masalah yang terkandung. Maka prinsip berikutnya yang kita dapat terapkan dari Nehemia adalah kita mesti bersihkan masalah sampai ke akarnya. Nehemia juga begitu ya. Di balik satu masalah biasanya terkandung masalah lain di dalamnya. Nehemia sudah bereskan masalah dengan orang-orang pihak luar, tak tahu mendapatkan kabar berita para pemimpin Israel itu tuh merampasi kebun anggur, ladang milik orang Israel. Waduh ilah, ini nih benar-benar menjengkelkan sekali bagi Nehemia. Nah, kadang-kadang kita berpikir kita telah berhasil ya mengatasi masalah dari pihak luar, masalah di pihak dalam ini nih terus-menerus muncul. Tidak apa-apa, kita harus selesaikan sampai ke akarnya. Jangan menoleransi dosa sekecil apapun. Ini prinsip yang kita harus pegang. Kita harus bahas nih sampai ke akar-akarnya. Jadi misalnya,
Yang satu berkata, iya saya kan sekali-sekali nonton film porno, lo nggak apa-apa lah. Oh nggak boleh ada dosa, nggak boleh ada dosa. Ya saya kan nggak jujur sama kamu untuk kebaikan supaya kamu itu tuh nggak marah. Oh enggak. Mesti jujur, nggak boleh lagi menoleransi dosa sekecil apapun. Jadi kalau mau bersihkan ke akar-akarnya harus hapus semuanya. Dan kembalikanlah hak dan fungsi masing-masing. Kalau dulu kita terlalu dominan menguasai pasangan kita, nggak bisa. Kita harus berikan kepada dia hak dan fungsinya. Kenapa masalah muncul? Karena hak dan fungsi itu tuh telah kita rebut, ya. Sehingga akhirnya pasangan kita juga mungkin nggak lagi bisa berfungsi. Nah, hak dan fungsi suami dan istri harus kembali diberikan. Pak Paul, tadi Pak Paul katakan ya, sampai ke akar-akarnya. Nah, ini yang membuat orang itu kadang-kadang juga kaget gitu. Kok ternyata masalahnya begitu banyak? Itu tadi yang Pak Paul sampaikan. Nah, seandainya Pak Paul, suami istri ini minta waktu untuk jeda gitu, untuk berhenti dulu menyelesaikan yang pertama ini sebelum menyelesaikan yang masalah-masalah lain, itu bisa enggak Pak Paul? Kalau memang mereka memerlukan waktu untuk istirahat, itu boleh. Ya, kadang-kadang memang terlalu menindih, pikiran menjadi terlalu kalut. Oke, ya makanya juga pertemuan diadakannya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Sehingga ada waktu untuk mereka menarik napas ya, nggak terlalu akhirnya tertindih. Dan itu tidak akan menghentikan proses yang sudah berjalan itu? Enggak. Selama diteruskan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tidak apa-apa. Jangan ditundanya sampai 6 bulan atau 2-3 bulan, jangan. Paling lama ditunda saya kira 2 mingguan, setelah itu harus bertemu lagi. Dan itu apakah akan terlihat hasilnya gitu Pak? Akan terlihat hasilnya Pak Gunawan. Nah, untuk bisa melihat hasilnya kita harus menerapkan prinsip yang terakhir dari Nehemia, yaitu menjalani hidup baru. Setelah Nehemia membangun tembok Yerusalem, dia meminta Ezra mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibacakan, rakyat diajarkan kebenaran. Nah, maka haruslah ditetapkan aturan yang jelas dalam pernikahan ini. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh dilakukan, kita harus tetapkan dalam rumah tangga kita. Berikutnya, kita merayakan hidup yang baru, yaitu memulai kebiasaan dan aktivitas yang merekatkan relasi. Dulu nggak pernah bersama-sama pergi sendiri, sekarang coba bersama-sama. Dimulailah sebuah aktivitas kebiasaan hidup yang baru dan mendasarkan hidup pada firman Tuhan ya. Apapun yang terjadi, kembali lagi ke firman Tuhan. Inilah pegangan kita. Ya, merayakan ini penting Pak Paul, karena keberhasilan ini bukan keberhasilan satu orang gitu. Harus keberhasilan dari mereka berdua itu. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, dan dalam hal ini yang Nehemia ajarkan kepada kita melalui pengalamannya itu, ternyata Nehemia kan tidak sendirian, ada Ezra yang mendampingi juga. Jadi kerjasama yang baik di antara mereka menjadi satu tim untuk bersama-sama membangun kembali tembok Yerusalem itu. Betul sekali. Ya, jadi kita sangat berharap ini pada para pendengar acara ini untuk membaca secara utuh kitab Nehemia karena tidak terlalu panjang. Jadi saya harap bisa mereka membaca masing-masing. Tetapi ternyata ini ada banyak pelajaran yang sangat berharga di dalam kita membangun kembali rumah tangga yang runtuh ini. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Terima kasih. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara